Semua kaget, Denny Siregar bongkar. Semua ditawarin dukung capres sebelah, nggak nyangka. Mas Budiman itu ketemu Bapak di Tenteng Pak Hasim, Cak. Kalau aku sih nggak rekomen pengen lewat jalur Pak Hasim, mendingan pengen pakai jalur aku aja. Aku tenteng ketemu Bang Dasko, Ketua Bapilu. Jadi kita jalurnya jalur influencer. Udah dengar video yang tadi? Kalau masuk ke seberang lewat jalur gembel politik Noel, duitnya dari Hasim. Kalau masuk lewat Permadi, duitnya dari Dasko. Siapa? Yang kalau Permadi bilang orang yang menjamin dia untuk bisa bebas keluar dari penjara pada saat Permadi Arya kena kasus penistaan agama. Dia sendiri loh yang cerita. Awas, tadi bilang hoax lagi. Dari masa pandemi kemarin, Permadi udah kasak-kusuk kesana sini, pepet semua influencer untuk diajak ke seberang. Karena dia harus balas budi dengan orang yang sudah membebaskan dia keluar dari penjara. Masih ingat waktu ulang tahun Kiki? Kaget loh gue pas Wikolan ada lu di situ. Gue tanya, ngapain dia di situ? Jawabannya pada saat itu lagi mepet Habib Kribo untuk ditarik ke seberang. Masih ingat nggak? Atau jangan-jangan cara atau sistem perekrutan para buzzer dan influencer ini dilakukan dengan mekanisme MLM. Jadi kalau dapat anggota dapat bonus ya. MLM politik. Dan dari sini saya ngelihat gitu ya, antara pendukung Prabowo dan Prabowo Subianto sendiri itu ya kurang lebih sama gitu ya. Coba menyelesaikan semua permasalahan dengan jalur uang. Bukan jalur Hasim, jalur Dasko, jalur uang. Karena semuanya coba diselesaikan dengan uang gitu, sama dengan ini. Udah tahu pendukung Pak Jokowi, tapi diajak-ajak suruh belok, disuruh dukung Prabowo, itu kan udah nggak masuk akal, ditawar-tawari uang gitu. Sama kayak Prabowo gitu. Prabowo ketika ditanya soal masalah korupsi di Indonesia, jawabannya apa? Oh, kita naikin gajinya. Wah. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel Jurnal 45. Lagi gempar dan rame bahwa banyak influencer yang ditarik ke kubu sebelah untuk mendukung salah satu calon presiden. Salah satunya pegiat media sosial Denny Siregar lewat akun X pribadinya. Denny menyebut bahwa ia ditawari oleh Permadi Arya alias Abu Janda untuk keluar dari mendukung Ganjar dan beralih untuk mendukung capres sebelah yang Abu Janda dukung. Tahu sendirilah siapa capres yang didukung Abu Janda. Dalam video yang diunggah Denny Siregar, terlihat rekaman suara Abu Janda sedang nawarin para influencer untuk bergabung dengannya. Seperti diketahui, ternyata Abu Janda ini sedang bersaing dengan Hasim Joyo Hadikusumo merekrut orang atau massa. Dalam video rekaman yang diunggah Denny, Abu Janda juga menawarkan sejumlah uang. Yang ternyata sudah dari masa pandemi kemarin Abu Janda sudah menebar kasak kusuk sana sini, pepet para influencer untuk diajak ke seberang karena dia harus balas budi dengan orang yang sudah membebaskan dia dari penjara karena kasus penistaan agama. Kita tahu, dulu Abu Janda pernah menyampaikan bahwa Ganjar Pranowo adalah salah satu capres potensial yang nantinya menjadi presiden 2024. Tapi pada akhirnya ia mengungkapkan pilihannya jatuh pada capres sebelah. Bukan hanya menunjukkan fotonya yang berisi dirinya dengan sosok capres pilihannya tersebut, tapi keyakinannya bahwa capres itu yang menjadi presiden ke-8. Wow, yakin banget tuh si Abu Janda. Keterangan yang memancing banyak reaksi saat ia begitu yakin capres itu akan jadi presiden ke-8. Ia menjadikan pernyataannya itu sebagai bahan taruhan. Cerita lebih gaulnya giveaway gitu dengan nominal 50 juta serta tertulis note jikalau tebakannya itu meleset. Mengundang gelak tawa bukan? Indonesia itu negara demokrasi di mana pesta 5 tahunan untuk memilih kepala negara menjadi hak setiap rakyatnya. Lembaga survei saja tidak berani mengeluarkan suara bahwa capres pilihan Abu Janda itu akan menang jika maju pilpres mendatang. Apalagi ini hanya asal nyebut aja. Kenapa nama capres sebelah yang Abu Janda yakini menjadi presiden 2024? Atas dasar apa pula dukungannya berlabuh pada capres itu? Berbagai pertanyaan mencuat dari bibir-bibir warganet. Di balik sikap Abu Janda yang loyal dengan capres sebelah itu pastinya karena cuan dong. Kalau bukan masalah duit, apalagi coba? Coba kita telusuri runtutan ceritanya.
Dia itu bukan tim loyalis capres sebelah, justru sebaliknya, dia adalah tim pembenci capres sebelah sebelumnya. Lihat saja jejak digital yang sudah merekam semua kelakuan Abu Janda terhadap capres tersebut. Banyak konten si Abu Janda yang berisi mengejek, menghina, hingga menginjak-injak harga diri capres itu lewat kanal YouTube. Seperti yang kalian tahu, Abu Janda ini sebenarnya tidak bodoh. Nyatanya dia masih bisa mengategorikan Ganjar Pranowo sebagai capres potensial, tapi kepintarannya sirna. Ia mengambil keputusan untuk menjilat ludahnya sendiri hanya karena duit. Dia hengkang duluan dong kalau suruh dukung Ganjar. Lawang gubernur rambut putih itu aja gaweane cuma ngurusi rakyat kok. Mana ada duit Pak Ganjar? Tentu saja si Abu Janda ini lebih memilih capres sebelah yang duitnya bertonton, tanahnya saja di mana-mana, seperti kelakarnya di salah satu video. Jadi bukan masalah bila capres tersebut yang ia dukung itu jauh dari kata capres potensial, yang penting ada duitnya saja. Maka dari itu wajar jika pada saat ini banyak influencer termasuk Denny Siregar yang ditawari tempat untuk mendukung capres sebelah dengan imbalan akan mendapatkan cuan yang begitu besar. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Duar, Rocky Gerung ternyata yakin Anies nggak kepilih jadi capres, ternyata kejegal internalnya sendiri, bukan karena intervensi politik Jokowi. Jadi justru karena keadaan diperlihatkan keadaan anti Anies, maka semua orang merasa bahwa ini akan curang. Jadi hentikan aja tuh. Anies mungkin juga nggak terpilih tuh dalam proses negosiasi di antara tiga partai karena nggak ketemu wapresnya. Tapi kalau dia nggak terpilih itu karena problem internal di koalisinya sendiri, bukan karena intervensi politik Jokowi. Kan itu intinya kan. Kelompok-kelompok yang anti pemerintah untuk setuju dan mendukung Anies sebagai bagian penting yang akan mereka perjuangkan di Pilpres. Karena selain tiga variabel itu Bang, kan isunya sangat politis. Kaitannya dengan penjagalan misalnya kan sangat politis. Satu misalnya, karena survei Anies selalu nomor 3, itu tuh upaya sistematis penjagalan. Survei pesanan. Survei gitu pesanan, survei abal-abal, survei buzzer. Yeah. Semuanya isu politis yang agak ada kaitannya dengan hukum, begal Demokrat, kemudian pernyataannya SBY, dan satu lagi soal Formula E. Di antara tiga yang berkaitan dengan hukum ini, yang paling krusial kan Formula E, paling awal. Tapi sampai sekarang lah ya mutual ya nggak jelas tuh Formula E. Nah soal penjagalan ini kan tidak lebih karena diamplifikasi oleh Denny Indrayana karena mengutip Romi yang mau ngambil Partai Demokrat itu. Itu yang saya kira fakta-fakta politik yang sampai saat ini sangat mudah untuk dibantah. Bagi saya case-nya sudah selesai nih. Saat ini yang justru bisa menjegal Anies itu adalah dirinya sendiri. Nah ini partai koalisinya sendiri. Loh, jangan disepelekan Partai Demokrat ini ya. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Halo, kembali berjumpa dengan Helby Thohir di channel Jurnal 45. Pengamat politik Rocky Gerung melihat ada upaya dari Presiden Jokowi melemahkan Anies Baswedan. Sejak awal menurutnya Jokowi sudah menunjukkan gerakan anti Anies. Pernyataan tersebut ia sampaikan merespon kabar akan berkumpulnya ribuan kader Demokrat di Jakarta dengan ditemani Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawal putusan MA soal PK Muldoko. Rocky menjabarkan intervensi pada Demokrat bermuara pada pelemahan Anies. Sikap Jokowi yang membiarkan Muldoko, notabene merupakan orang dekat Presiden, melakukan intervensi pada kedaulatan partai politik akan dinilai buruk oleh publik. Menurut Rocky, publik melihat adanya upaya Jokowi melemahkan Demokrat. Lantas, Rocky pun menduga jika Demokrat sudah terlihat lemah, maka lebih mudah untuk membatalkan Anies nyapres. Terlebih kecurigaan publik disebutnya akan meningkat. Dengan begitu, Jokowi dianggap akan melakukan kecurangan di akhir masa kekuasaannya. Mengantisipasi hal itu, Rocky meminta Jokowi berhenti menunjukkan intervensi politik. Apalagi dengan terang-terangan Presiden Indonesia ke-7 itu malah mengaku akan melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Bahkan, mantan dosen UI tersebut juga membeberkan Anies mungkin saja tak terpilih menjadi presiden, lantaran karena problem internal di koalisinya sendiri menyoal cawapres bukan karena intervensi politik Jokowi. Mestinya pengakuan Rocky ini membuat Anies makin sadar diri dan tak berharap lebih. Yang mana pada faktanya, gagalnya Anies Capres mungkin terjadi bukan karena pihak luar yang ingin menjegal seperti yang dituduhkan para loyalisnya, tapi karena carut-marutnya urusan internal koalisi pengusungnya. Bahkan saya menduga keyakinan Rocky akan hal tersebut menjadi tanda. Tampaknya para pendukung Anies sudah mulai pesimis bahwa Anies mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Segala upaya sudah mereka upayakan dari mengobrol Anies lewat safari politik, taktik play victim, narasi dizolimi hingga penjegalan yang dilakukan Presiden Jokowi.
Tapi apakah hal itu mampu mengubah kenyataan tentang elektabilitas Anies yang jeblok? Kan tidak, Ferguso. Yang ada justru kian hari elektabilitas Anies tambah jeblok akibat ulah koalisi partai. Kemudian, jika menilik pernyataan Rocky di mana Presiden Jokowi sangat bekerja keras menjatuhkan Anies lewat terjegalnya Partai Demokrat versi kubu Muldoko juga merupakan narasi yang menyesatkan. Apa iya Presiden Jokowi tidak ada kerjaan yang lebih prioritas ketimbang ngurusin Partai Demokrat yang mau gurem itu? Bukannya guremnya Demokrat memang karena ulah internalnya sendiri ya? Sangat lucu memang melihat tingkah para loyalis Anies yang panik bukan kepalang.